Pada suatu hari, tepatnya di hari Sabtu setelah aku pulang dari kuliah. Seperti biasa, aku berkutat dengan kemacetan jalan di kota Surabaya. Tujuan dari perjalananku kali ini adalah mau ke rumah Ratna. Aku berharap bisa sampai ke rumahnya dengan cepat dan tidak terlalu malam. Karena setelah dari rumah Ratna, aku juga harus pulang ke rumahku malam ini. Hari itu aku sangat bersusah payah untuk mendapatkan driver ojek agar bisa cepat sampai ke rumahnya Ratna. Di tengah-tengah perjalanan, dalam kondisi macet, aku melihat jam yang ada di tanganku baru menunjukkan pukul 2 siang. Dalam hatiku berkata, "Wah, masih ada waktu ini untuk jalan sama Ratna." Setelah sampai ke rumahnya, aku langsung mengetuk pintu dan tak perlu menunggu lama, ternyata Lina yang membukakan pintu. Dia adalah adik kandung Ratna. Lina baru kelas 1 SMA. Usianya juga baru 16 tahun. Dan untuk parasnya, memang Lina sedikit lebih putih, tinggi, dan cantik daripada Ratna. "Mbak Ratna ada di rumah, Lin?" tanyaku pada Lina. "Mbak Ratna kan lagi pergi ke Bandung sama ibu. Barusan aja diantar sama ayah." "Emangnya tadi Emas tidak dikasih tahu ya sama Mbak Ratna?" tanya Lina. "Tidak, Lin. Tadi Ratna nggak ngasih tahu aku kalau mau berpergian," jawabku. "Oh gitu ya, Mas. Ya udah kalau gitu masuk dulu sini, istirahat di dalam," kata Lina. "Iya, Lin. Makasih ya. Sekalian aku mau ngecas HP dulu buat nelpon Ratna," ucapku. Aku pun langsung masuk ke rumah mengikuti Lina. Awalnya di sini aku nggak punya niat apa-apa. Niatku di sini hanyalah untuk beristirahat sebentar dan mengecas HP baterai saja. Aku pun langsung duduk di kursi ruang tamu. Sementara itu Lina berjalan terus ke dapur untuk mengambilkan air minum untukku. Pada saat itu juga Lina juga lagi ngerjakan tugas sekolahnya. Sebab di situ aku melihat buku-buku berserakan di lantai ruang tamu rumahnya. Beberapa saat setelah aku mengisi baterai HP-ku, aku langsung mencoba untuk menelpon Ratna. Dan di situ Lina juga sedang melanjutkan tugas sekolahnya. Saat sedang asyik menelpon Ratna, di situ aku nggak sengaja melihat dua gunung kembar Lina yang bulat dan padat di balik baju tipisnya. Pada saat itu, Lina mengerjakan tugas sambil rebahan. Aku pun yang duduk di kursi yang tidak jauh dari Lina bisa melihat dengan jelas penampakan gunung kembar Lina itu. Memang sih, cuaca saat itu agak panas banget. Jadi nggak heran jika melihat Lina hanya memakai baju daster pendek di atas lutut berwarna hitam. Saat itu, setelah selesai menelpon Ratna, aku mencoba bertanya dengan santai kepada Lina apa yang sedang dia lakukan itu. Ternyata dia mengerjakan tugas bahasa Inggris dari gurunya. Di situ saya mencoba menawarkan bantuan ke Lina untuk membantu mengerjakan tugas-tugasnya itu, dan akhirnya Lina pun menyetujuinya. Pada saat aku sedang sibuk mengerjakan tugas, aku juga melihat sekilas perhatian Lina yang saat itu sedikit berbeda. Perasaanku di situ mulai tidak enak. Akan tetapi karena aku menganggapnya Lina ini anak kecil, jadi aku di situ masih rileks-rileks saja. Setelah selesai mengerjakan tugas Lina, tiba-tiba ibuku menelponku.
Beliau menanyakan sedang di mana aku, dan aku pun terpaksa berbohong kepada ibuku dengan menjawab aku lagi ada di jalan. Karena memang ibuku itu nggak menyetujui tentang hubunganku dengan Ratna dengan alasan berbeda agama. Setelah teleponan dengan ibuku selesai, aku pun bergegas pamit kepada Lina untuk pulang ke rumahku sendiri. Namun, Lina saat itu menolak untuk mengizinkan aku pulang. Dia kembali memintaku untuk mengerjakan tugas-tugasnya lagi. Dia pun juga memintaku untuk menemaninya sampai ayahnya pulang. Ya ampun, anak ini, kataku dalam hati. Dia juga mencoba menggodaku. Dia bilang aku jago bahasa Inggris. Mendengar ucapan itu keluar dari mulutnya dengan nada manja, membuatku jadi gugup dan gemetar. Apalagi saat itu Lina juga sambil memelukku dari belakang. Please mas, tolong bantuin Lina ya. Sebab guru bahasa Inggrisku galak banget di sekolah, pinta Lina dengan nada manjanya. Maaf Lina, ini sudah sore. Aku harus pulang karena sudah dicari ini Bu, ucapku. Tanpa menghiraukan perkataanku, Lina terus memelukku dengan semakin erat sambil merayu agar aku tidak pulang dulu. Di situ dia juga bilang kalau dia bakalan ngasih hadiah ke aku kalau mau membantu mengerjakan tugas-tugasnya sampai selesai. Dan akhirnya dengan berat hati aku memutuskan untuk membantunya. Dan tanpa aku sadari, pelukan eratnya membuat timun emasku menjadi berdiri tegak. Saat aku menolongnya, rasanya panas sekali ruangannya, dan aku pun bertanya, kenapa AC-nya tidak dinyalakan? Lina menjawab, kalau dia dari tadi sudah mencari dan tidak menemukan di mana remote AC-nya berada. Karena kulihat dia masih banyak tugas, aku meminta izin untuk melepas bajuku agar tidak kepanasan. Dan aku juga membuka pintu yang berada di depan agar sirkulasi udaranya menjadi lancar, tidak pengap ruangannya. Sesekali kulihat Lina sedang memperhatikanku. Kulihat juga dia mulai basah karena berkeringat. Setengah jam kemudian, aku dan Lina sudah selesai mengerjakan tugas-tugasnya Lina. Akan tetapi, timunku masih saja berdiri dengan tegaknya karena banyak sekali pemandangan yang tidak sengaja kulihat tadi. Saat itu posisiku duduk bersila dengan kedua tangan di belakang untuk menyangga tubuhku. Namun tiba-tiba Lina melompat dan duduk di bangkuanku. Aku pun refleks dengan cepat mundur ke belakang sehingga saat itu membuat Lina hampir saja terjatuh. Loh mas, kok menghindar sih? Lina kan cuma mau bilang terima kasih, ucap Lina. Maaf Lina, tadi aku kaget ketika lihat kamu melompat. Jadi aku refleks menghindar, jawabku. Memang mas, tidak suka ya, sahut Lina lagi. Kamu jangan aneh-aneh ya, nanti aku kasih tahu ibu dan kakakmu kalau kamu banyak ngomong dan genit sama aku, kataku memperingatkan Lina. Kamu itu cerewet mas. Kalau memang gak suka, lalu kenapa timun emas bisa berdiri terus dari tadi? Hahaha, aku jadi deg-degan dibuatnya dan buru-buru membetulkan posisi timunku. Kebetulan saat itu aku sedang berdiri tepat di depan wajah Lina. Saat aku sedang sibuk membetulkan posisi timunku, lalu tiba-tiba Lina memegang timunku. Aku jadi kaget setengah mati. Lalu aku memegang tangan Lina. Dan dia berkata, Mbak Ratna pernah pegang ini enggak mas? Tanya Lina kepadaku. Wah, anak ini benar-benar nakal banget.
ucapku dalam hati. Di situ aku mencoba menenangkan diri dan bertanya kepada Lina, apa yang dia inginkan sebenarnya. Dia hanya menjawab, dia hanya ingin memberikan hadiah kepadaku, karena aku sudah membantu mengerjakan tugas-tugasnya. Setelah merasa lebih tenang, aku duduk kembali ke kursi dan mencoba mengemasi tasku. Akan tetapi, Lina mengejutkanku lagi. Dia duduk di sebelahku. Wajahnya sangat dekat dengan wajah aku. Mas, ajari Lina cara berciuman. Lina ingin tahu seperti apa rasanya berciuman. Kan aku belum punya pacar, jadi belum tahu rasanya ciuman itu seperti apa, pinta Lina kepadaku. Lalu di situ aku pegang tangan Lina dan berkata, kamu siapa yang ngajarin kayak gini? Dengan raut muka yang mulai masam, Lina menjawab, kan teman-temanku di sekolah udah punya pacar. Jadi kalau melihat mereka ciuman, terus pegang-pegangan, sekarang Lina mau ngapain? Tapi Lina tidak menjawab apapun. Dia hanya mendekatkan wajahnya ke wajahku dan langsung mencium bibirku. Kali ini aku nggak bisa berbuat apa-apa. Aku hanya bisa menuruti syaitan yang selama ini menggelayutiku. Di situ saya mencoba bertanya lagi, dia belajar dari mana? Katanya dia melihat teman-temannya melakukannya saat sedang belajar kelompok. Lalu aku bertanya apakah dia mau melakukan hal yang sama seperti teman-temannya itu. Dan Lina memohon agar aku mengajarinya cara bercinta. Mas, Lina pingin banget seperti mereka. Selama ini Lina hanya melihat teman-teman main gituan sama pacarnya. Kayaknya enak banget deh mas. Lihat, aku sampai gak karu-karuan. Please mas, kasih tahu Lina bagaimana rasanya mas. Tanpa aku sadari, Lina langsung bermain tanpa menghiraukan perkataanku. Hari mulai beranjak sore. Ketika Diko dan Lina selesai bermain di rumah Lina, mereka telah menghabiskan waktu berjam-jam untuk bermain. Tawa mereka memenuhi ruangan, menciptakan kenangan indah yang tidak pernah terlupakan. Mas, aku senang banget hari ini. Kita main lagi lain kali ya mas, ujar Lina sambil tersenyum lemas. Pasti Lina, aku juga sangat senang bisa bermain sama kamu Lina. Ya udah, hari sudah petang mas, kamu harus pulang dulu ya. Lina menatapku dengan wajah yang bersinar. Oke mas, hati-hati di jalan ya. Lalu Lina mengantarkan aku sampai ke depan pintu rumahnya. Terima kasih sudah datang ya mas, kata Lina. Dan cerita pun selesai. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Sampai ketemu lagi di cerita menarik lainnya. Sampai jumpa.